Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian tafsir Muyassar. Tafsir Al-Quran dari tafsir Muyassar. Sekarang surat Al-Ma'un. Al-Ma'un artinya apa ya? Yang berguna. Barang-barang yang berguna. Kita perhatikan ya satu-satu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita. Siapa yang tahu? Aku sama nih. Aku tak tahu. Hah? Tahu tak kamu? Aku tak tahu. Nggak ada. Kayak keras. Di situ ada terjemahan ya kan? Artinya apa ya? Semoga kamu orang yang mendustakan agama. Iya. Aro'aita di situ diartikan apa tahukah kamu? Kalau asal artinya begini, apakah ro'aita engkau melihat? Itu asal artinya begitu. Tapi di situ ada kan apa ya? Tahukah kamu? Tahukah kamu? Tahukah kamu alladzi orang yang mendustakan yukadzibu. Kadzib, pembohong. Yukadzibu mendustakan. Mendustakan apa ya? Adlin banyak maknanya. Di sini maknanya bil ba'si wal jaza. Mendustakan hari kebangkitan dan hari pembalasan. Ini maksud apa nih? Amat. Mendustakan hari kebangkitan dan hari pembalasan. Kiamat. Maksudnya nggak percaya Pada hari kiamat. dengan hari Kemudian. hari kiamat. Mendustakan, menganggap hari pembalasan itu adalah satu kedustaan. Siapa itu yang mendustakan hari pembalasan itu? Fadzalika apa ya? Fadzalika, maka itulah orang yang yadu apa ya di situ? Menghardik anak yatim. Di sini fadzalika ladzi ya dafa'ul yatim bi anfin. Tafsirannya yadfa'u al yatim
habisan. Oke, balap lang. Nah, Tapi dia ada daun singkong. Dia masak yang ini. Dia rebus, ya, dia dilai. Dia dua yang kayak apa? Walau. nanti coba bos sampai kampus bos. Nih, yang menghadirkan negatif yaitu orang yang yadfa'ul yatim, menolak anak yatim bi'anfin, dengan kasar, wasyiddatin, sama ini semakna kasar terhadap dirinya, terhadap anak yatim. Anak yatim itu kan dia punya hak istimewa dalam agama kita, itu masih dikasih sayangi gitu. Nah ini enggak, diperlakukan dengan kasar. Itu adalah orang-orang yang mendustakan agama, ada pembalasan. Ya, walaupun memang anak yatim secara apa tabiatnya itu beda, ngeselin, beda dengan anak-anak yang lain gitu ya. Karena kurangnya kasih sayang dari orang tua, itu wajar itu ya kan. Dan dia punya hak istimewa untuk disayangi dia. Dan orang-orang yang menyayangi anak yatim itu kata Nabi ini seperti jadi tunjuk sama jadi tengah di surga sama Nabi. Iya, musuh sayang itu si Ami itu yatim piatu. Enggak, kalau di Iya tahu bercanda masih kecil. kalau di kemudian yang kedua yang mendustakan agama adalah ini, walayakutu Orang miskin. tidak mendorong memberi makan orang miskin, nggak memberi makan orang miskin. Ini termasuk orang yang mendustakan agama. Siapa orang miskin? Ini tadi, ini kenapa ini kenapa menghadirkan anak yatim? Karena hatinya kasar, hatinya keras. Likosawati kolbi, karena keras hatinya. Itu orang memperlakukan anak yatim dengan kasar karena hatinya keras seperti batu, ya. Kemudian ini kembali mulai yahutu ala ta'amil miskin, dan enggak mendorong memberi makan orang miskin.
miskin itu insya Allah dia hanya mencukupi kebutuhan dirinya aja. Kalau orang miskin, kalau orang fakir untuk dirinya sendiri aja dia tidak mencukupi. Lebih parah mana yang miskin sama fakir? Fakir. Kadang-kadang miskin ditujukan kepada fakir, fakir ditujukan kepada miskin. Ya. Jadi dari ayat ini kita disuruh memperhatikan orang-orang miskin. Gak usah yang jauh-jauh, yang deket-deket aja itu perhatiin, ya kan? Yang kelihatan bukan ikut chatbox, ya kan? Yuk kami ke Fahmi sini. Usah. Fahmi urus ini, gitu ya. Kami kabur. Ada yang beli. Ini bebeknya. Bisa. Di sini kan orang-orang ya. Fawailul lil musallin. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Nah ini buat kaum apa yang namanya liberal, ya. Tuh orang yang sholat celaka, makanya jangan sholat. Apakah? Pulang dulu. Dia ada orang pemahaman liberal, ya kan? Liberal. Iya. Ayat ini tuh menerangkan apa ya? Celakalah orang-orang yang Salat. tuh orang-orang sholat celaka, makanya jangan sholat. Iya ngerti. Tuh ada orang apa ya biasa buat merusak Iya. apa yang namanya pemahaman orang-orang akidah orang-orang Islam itu. Maka hati-hati itu kan. Termasuk ungkapan ini juga tuh, semua agama benar. Enggak begitu. Yang benar agama Islam. Islam. Semuanya agamanya dia yang Kalau ada orang Islam ngomong gitu, suruh masuk Kristen aja, kalau nggak masuk Yahudi aja. Kemudian ini siapa yang celaka? Orang-orang sholat yang celaka itu yang ini maksudnya. Alladzina-hum an sholatihim tahun. Tahun tuh. Kita tuh sahun. Lalai sholatnya. Nah ini perhatikan Pulang dulu kali. sahun nabinya apa ya? Lalai. Kalau di sini tafsirannya fa'adzabun syadidun lil musallin. Fawail itu azab, artinya celaka itu maksudnya. Maka azab yang keras bagi orang-orang yang sholat. Siapa orang-orang yang dimaksud celaka orang-orang sholat itu? Ini alladzina hum an sholatihim sahun. Yani alladzina hum an sholatihim lahun. Lalai. Lahun. La yukimuna, tidak mengerjakannya ala wajahiha, dengan semestinya. Itu satu yang dimaksud lalai. Tidak mengerjakannya, tidak mendirikannya dengan semestinya. Maksudnya Wala yu'addunaha fi waktiha, dan tidak menunaikannya di dalam waktunya. Nah, tidak mengerjakannya dengan semestinya, misalnya di ayat bawahnya itu. Satu.
alladzina hum Biro. yura. Nah, yang mereka itu sholatnya ria. Satu, tidak ya apa namanya, alladzina hum yatadzaharuna bi amalihim mura'atan linnas, yaitu orang-orang yang memperlihatkan amal-amal mereka dengan tujuan supaya dilihat oleh manusia dengan tujuan untuk dipuji. Dan ini termasuk orang-orang yang tidak mengerjakan sholat dengan semestinya. Jadi begini, ini ayat menceritakan tentang orang-orang munafik. Oh, Kalau gitu, hati tuh bos. kalau gitu, Orang-orang munafik berat untuk mengerjakan sholat. Adapun mereka mengerjakan sholat itu karena ria, pengen dilihat orang. pengen dilihat orang-orang mukmin supaya dipuji. Kalau nggak dilihat orang-orang mukmin, nggak mau sholat. Kan ada di hadis tuh. Ada begitu ya? Ada Iya. banyak. Kan ada tuh. Sholat yang paling berat buat orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat Oh, subuh. Oh betul. Sebenarnya begini, bukan begitu. Semua sholat orang-orang munafik juga berat ngerjainnya. Mungkin isya dan subuh lebih berat. Kalau bicara berat, orang-orang munafik tidak mau mengerjakan sholat. Mereka mau mengerjakan sholat itu, yaitu karena iya. Itu dimaksud dengan orang yang celaka sholatnya yang lalai. Kemudian tidak mengerjakannya di dalam waktunya. Memang ada di kitab-kitab tafsir dibahas itu orang yang menunda sholat sampai bukan sampai apa namanya, sampai di akhir waktu, sehingga udah mau selesai, ya kan, udah mau habis, dia baru mengerjakan. Nah, kita kalau bicara masalah hukum, sholat itu ada batas-batas waktunya, ada batas akhir dan ada batas awal dan batas akhir. Semisal kita kerjakan sholat di akhir batas waktunya, sah tidak sholat kita? Sah. Dosa enggak? Enggak. Nah, Kalau jadi sholat di akhir-akhir waktu gimana tuh? ya itu tadi kan saya bahas. Iya. Sholat kan ada batas awal dan ada batas akhir. Sekarang saya tanya, sholat di akhir waktu Iya. boleh nggak secara hukum? Boleh. Boleh. Pahalanya berkurang. Nah, cuman bicara masalah keutamaan. Kalau kita sholat di awal waktu, lebih banyak ganjarannya daripada sholat di akhir waktu. Nah, kemudian orang munafik, orang-orang yang suka menunda-nunda sholat. Kalau menunda termasuk munafik ya? Enggak juga. Enggak. Enggak juga. Begini, tadi saya katakan, kenapa orang-orang munafik suka menunda-nunda sholat? Karena memang sebenarnya mereka nggak mau sholat. Yang masuk lalai di sini buat orang munafik itu maksudnya dia tidak mau mengerjakan sholat. Dia mau sholat kalau ini betul. Ria. Dilihat orang beriman baru dikerjakan sholat. Sholat juga terburu-buru karena di akhir gitu ya. Kalau sholatnya lagi akhir itu lagi ketiduran gimana? Namanya ngantuk. Kalau misalkan ngantuk ya sholat ketika bangun. Cuma begini juga persoalannya. Bukannya nggak boleh kita nunda itu ya kan. Cuma kalau menjadi kebiasaan nanti nggak baik juga. Iya. Gitu. Karena memang kita kan disuruh, kalau kamu berada di pagi hari jangan nunggu di sore
hari. Kalau kamu berada di sore hari, jangan nunggu di pagi hari. Ini bicara masalah keutamaan atau adab itu ya, bukan masalah hukum. Kalau masalah hukum, Boleh. kita sholat di akhir waktu boleh. Tapi kalau kita punya kebiasaan menunda-nunda pekerjaan, itu jadi nanti kebiasaan buruk buat kita, dan pekerjaan-pekerjaan yang lain akan terbengkalai takutnya itu. Nah, jadi kalau bicara sholat di awal, di tengah atau di akhir, kalau secara hukum boleh. Cuma kalau bicara keutamaan, yang lebih baik di awal waktu, karena lebih banyak ganjarannya. Nah, jadi yang dimaksudkan ayat ini, siapa yang lalai dalam sholatnya? Nafik. Orang masih bukan yang dimaksudkan lalai sini. Menunda-nunda. Orang yang menunda. Hah? Yang tidak mengerjakan sholat dengan semestinya, dan kalau di sini menunaikannya bukan di dalam waktunya. Kalau bukan di dalam waktunya berarti di luar waktu ya. Di luar Waktu. Nih, Ambil lagi aja. Tuh. Nggak boleh. Contoh kasus misalnya. ayat nih. Begitu kalau dibangunin, ya kan dibangunin nih, nunda, termasuk kan? Ya itu nanti bisa masuk ke sini takutnya. Alazinahum Salatin, sahur. Dengerin, gue inget ada apa lagi ntar? Berarti nggak bisa berdebat. Soalnya Al-Quran nggak bisa didebat ya. Iya bisa lah. Ada hafalin nih. Udah dibangunin, gue bacain surat ini. Alladzinahu an sholatihim sahun. Amin. Nah, sekarang wayam nauna Bangun. naun. Artinya memberikan gantian. Dan mencegah al-ma'un, barang-barang yang berguna. Lewat-lewat. Di sini tafsirnya wayam nauna i'arata ma la yaduru i'aratuhu minal niyati wa ghairiha. Jadi tafsirannya Tulisan bahasa Arab. dan menolak al-ma'un, yakni menolak memberikan pinjaman malaya duru, apa yang tidak bahaya, meminjamkannya berupa apa? Berupa bejana, misalkan tetangga. Ini Bukan, ini berupa barang. Oh, Mau masak, nggak ada penggorengan, Pembagian. pinjam, terus mau ngambil apa ya? Air, ember, itu barang-barang yang berguna maksudnya. Nah, orang-orang munafik enggan memberikan itu. Nah, kita diperintah memberikan manfaat kepada tetangga, berbuat baik itu maksudnya. Iya, pakai aja deh, pakai. Iya, kalau itu ya. Falahum ahsanu ibadat rabbihim. Mereka tidak berbuat baik dalam beribadah kepada Rabb mereka. Walahum ahsanu ila khalqihi, dan mereka tidak berbuat baik kepada makhluknya. Kalau tafsirannya itu wayam naunal maun, tidak berbuat baik kepada, tadi satu, tidak memberikan pinjaman, kemudian tidak berbuat baik dalam hal beribadah kepada Rabb mereka, dan tidak berbuat baik kepada makhluknya. Itu tafsiran al-ma'un. Sholat ya, jangan suka di tunda. Jangan ria. Ya, Setan juga ya. dan ditunda ya kan. Kalau dia dengar panggilan
langsung. Iya. Jangan tanggung. Tunda-tunda. Tanggung. Suara dari gereja kali itu, Bisa dipahami ya. Kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.